Nggak, tapi apa-apa ya John, kan sakit tidak dibolehkan untuk berpuasa juga kan? Iya benar. Kalau sakit itu ada rukso untuk supaya dia nggak bisa menjalankan puasa, nggak dosa kalau sakit, terus haid perempuan, Oh iya, kok itu iya. terus orang lagi safar, lagi musafir, perjalanan jauh. Orang gila juga. Iya. Kalau dijilat monyet batal nggak John? Nah, tapi kan nih John, kalau hukumnya ngebangunin orang sahur, Ngebangun orang sahur. Iya. membangunkan orang untuk santap sahur. Kalau ngelihat dari syariat Islam yang di zaman Nabi ya, Oke. makanya dulu Allah nurunin larangan khamr, larangan minuman beralkohol itu, khamr itu 3 ayat berangsur-angsur. Tuh coy. Baca. Tapi sebenarnya badan gue juga masih belum terlalu fit banget sih. Yang mana Masih ada lemesnya. nipes lah, benar nipes. Kayaknya sih tipes. Iya nipes. Oh, Jadi tipes tuh jalani sakitnya. iya. Mengalami ya. Iya. Tapi emang banyak banget pas barengan gue yang sakit banyak banget tau. Tapi- Ada beberapa gitu teman gue. Perubahan cuaca, puasa juga kali. Flu. Iya flu-nya. Flu-nya. Karena kan cuaca sekarang lagi nggak bener nih. Tapi gitu ya orang tuh kebanyakan yang disalahin cuacanya nih yang nggak bener. Padahal mah harusnya lo aja yang jaga kesehatan sih. Iya. Vitamin daya tahan Iya tubuh. vitamin daya tahan tubuh lu kan harus dijaga. Sebenarnya itu. Kalau cuaca mah emang udah pasti berubah-ubah kan. Akhirnya gue nggak puasa aja. Nah, Itu dapat kan emang Udah, kan udah. emang Nah. lo Hah? motif. dapat Nggak dapet. enggak Puasa? dari awal. Apaan? Dari Enggak awal. dia. Dia emang kagak. Dia bener Emang Sujon lo coy. Seujon. nggak pernah. Enggak itu kan batal coy. Nggak boleh coy Iya, orang kalau- sakit. iya, Ya kan kalau dia tuh sakit. apa-apa aja yang tidak Iya lu sakit dari membatalkan keberapa? puasa. Hah? Lu sakit dari keberapa coba? Puasa keberapa tuh kita kemarin? 7 Minggu lalu. Iya, 7. 8. Oh iya. Yang satu nih? Yang satu apaan? Dari Puasa awal berapa? maksudnya. Oh enggak. Nah, ya udah. Salah tuh. Enggak, tapi apa-apa ya John. Kan sakit tidak dibolehkan untuk berpuasa juga kan? Iya benar. Kalau sakit itu ada rukso untuk supaya dia nggak bisa menjalankan puasa, nggak dosa kalau sakit, terus haid perempuan, Oh iya, kok itu iya. terus orang lagi safar, lagi musafir, perjalanan jauh. Orang gila juga. Iya. Kalau dijilat monyet batal gak John? Oh, ada orang gitu. Ada lah. Masa main keragunan maksudnya sih. Oh, iya. Monyet kalau di got gitu. Batal. Nah, tapi kan nih John, kalau hukumnya ngebangunin orang sahur, Ngebangun orang sahur. Iya. membangunkan orang untuk santap sahur, Kalau ngelihat dari syariat Islam yang di zaman Nabi ya, kagak ada kayak begitu. nggak ada cara kayak gitu. Nggak ada. Sahabat Nabi itu ada, tapi ngetok pintu aja dia. Oh, cuman Dulu tek, tek, Nabi itu kode, juga bede kali. ngebangunin sholat tahajud. Oh, ngebangunin sholat aja. Bangunin sholat tahajud. Ya Nabi itu biasanya ke rumah. Oh, nabinya bukan mantunya, sahabatnya iya. yang Ada melakukan. sahabat Nabi juga Oh, kayak sahabat. gitu juga. Sahabat tahajud dibangunin orang mah boleh kan kebangun sendiri. Boleh. Boleh. Nabi itu ke rumahnya Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, anaknya beliau sama mantunya. Ya ketok, bangunin sholat tahajud. Terus sama ada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada sahabat Nabi juga kayak gitu. Biasa ngingetin orang rumah bisa mau sholat tahajud atau ayo sholat subuh berjamaah ke masjid gitu. Tapi bangunnya Boleh. dengan cara yang santun kan? Iya dengan santun. Bukan Sebenarnya yang ya, gumbrang-gubrak. Kalau yang kayak mengganggu gumbrang-gumbrang kayak gitu, mengganggu sebenarnya sih Nan. Cuma kan kita segala sesuatu tradisi ini yang mungkin juga karena mayoritas juga ya, dan juga karena apa ya, yang kayak gitu didiemin aja. Sebenarnya emang nggak boleh ganggu sih. nah ya itu dia maksud gue kan kalau misalnya mau junjung sikap toleransi harusnya ada caranya Iya ya, benar. gitu. Kalau lo katakan kalau lo misalkan lo berbuat kayak gitu, gumbrang bangun orang sahur, tapi di kampung yang 100% Islami mungkin nggak masalah. Tapi juga pasti ada orang yang komplain.
Ya kan gue ada aja orang misalkan. yang punya bayi ada Iya, juga. kayak gue tuh. Orang kadang kan nidurin bayi nggak gampang itu. Iya. Oh, susahnya minta ampun. Kadang-kadang iya. Karena ada istilah tuh perempuan. Bayi ular juga susah ditidurin ya kan? Iya. Iya kan? Ada istilah baby blues sampai perempuan kan? Maksudnya saking capek gitu ngurus anak, tahu-tahu lagi udah pules dia Gubrak-gabrik. Iya. Itu mengganggu. Memang sih. tujuannya baik ya. Baik. Tapi Tujuannya. caranya mungkin Iya, yang itu perlu lebih ke bisa di tradisi sih. Di gangan waktu itu, maksudnya kalian dulu di daerah Minangkabau Banyak. Ada. Iya, begitu. versinya. oh tawuran. Tawuran benar. Tawuran malah. Iya benar. Enggak emang tujuannya bangunin buat tawuran. Bener bangunin sahurnya maksud gua dengan cara muter Sama, potongan beduk. Iya, sama. beduk. Terus kalau Beduk. di kampungku anak-anak Rismanya itu di Kelapa Gading, gue juga tinggalnya kan di daerah kampungnya lah ya, komplek wali kota. Itu muter cuma itu doang apa? Tiang listrik, tang tang tang, sahur. Oh, kalau itu ansip. Iya itu ansip Iya. dulu Iya. kita anak mudanya ansipnya masih beberapa kan dan udah tua renta. Tapi awal-awal tahun 2000-an nih, Atakwa tuh waktu zaman-zaman tawuran, dia bulan puasa sahur ngapain? Ngejarah warung. Asli om, ngejarah warung. Kalau Minangkabau dulu ributnya ke Iya, antar deket-deket situ aja ada kubu-kubuan om jadinya om. Kayak misalkan Atakwa waktu itu versus Warbong tuh. yang diributkan Itu dia doi selain Nggak ngejarah jelas. warung. Iya, pokoknya Bener-bener. iseng aja ngumpul perang. Gitu aja dari kecil. Gua aja dulu kecil kayak gitu misalkan nih ngumpul-ngumpul nih sama anak-anak situ deket Menteng Atas. Ya perang aja, tawuran aja gitu. Kayak iseng aja gitu. Dari kecil mau dididik buat kayak bawaannya gitu. bercanda jadinya ya. Hah? Jadi main bukan yang maju lu wah. Iya awalnya bercanda. Kita kan lama-lama ada korban juga tuh. Iya. Biasanya ada yang bocor palanya, lama-lama yang gede-gedenya itu Bukan akhirnya. pakai sarung-sarungan gitu yang Oh, cetek enggak gitu. Nggak ada. Itu mah ya anak-anak kecil kayak gitu. Anak-anak kecil iya perang-perang sarung. Kita udah pakai batu deh. Nah kalau tawuran berantem gitu batalin puasa gak Jan? Tawuran berantem kalau malam. Kan Kalau malam siang. Kalau siang kayaknya nggak ada sih nang. Mana ada orang. Abis sahur pada tawuran kan? Abis sahur, Jan? Abis sahur. Oh iya benar. Masih belum Enggak, berasa puasanya. karena itu bukan perkara hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi pahala puasanya berkurang. Maka Oh, bisa tapi kalau buat batal enggak? enggak. Tapi dia kayak dia puasa cuma nahan lapar sama haus doang hitungannya gitu. Kalau sampai ke Jadi batok, kayak Melukai lah, melukai. Enggak juga. Itu bukan hal yang membatalkan puasa, bukan. Hal membatalkan puasa kan lo keluar jepu, makan, minum, berhubungan badan. Kayak begitu kan. Memasukkan sesuatu pokoknya ke Ngajak ngomong ikan? Tapi bener, kalau zaman kita tawuran cara ngentiinnya apa? Ajan nih. Ajan. Ajan. Oh, Jadi iya. kalau lagi tawuran nih om, udah lagi gitu-gitu, cara berhentiinnya masjid ajan gitu. Belum subuh pun azan. Iya, pokoknya ajan aja gitu buat maksudnya biar diingat kalau ini ajan gitu pikir Iya. gitu. Tapi tetap aja sih berhenti. Tapi iya, woi aja lu gak punya agama lu. Gitu ada ibu-ibu yang teriak kayak gitu. Zaman-zaman benar. tawuran. Iya, gue baru inget tuh. Jadi tidak membatalkan. Nggak batalkan. Gitu. Mengurangi- Gue pikir kayak mengurangi pahala. kalau kita emosi tuh udah batal aja puasa. Pahalanya doang. Oh pahalanya doang yang Iya, jadi hitungannya Nabi kan pernah bilang ada orang yang puasa dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan Lapar dan cuma haus nahan doang. lapar dan haus. Kayak gitu doang. rugi ya berarti rugi. Jadi ya. iya, tapi kalau dihitung kewajibannya dia ya, dia ngejalanin kewajibannya dia gitu. tapi nggak dapat apa-apa. Tapi dia pahalanya nggak dapat apa-apa ngerti. doang. Ibaratnya dia kerja, dia absen doang. Oh, Gaji kewajibannya kagak. jalan. Iya bener. Iya bener. kerja, yang penting capek itu. Iya. Itu dia tuh. Dari Angka biasa. nggak ada, Iya. dapat capeknya doang. Benar. Oke, berarti Iya. nggak batalin puasa. Sebenarnya dia mau lanjut kayak nggak melanjutkan puasa pun sebenarnya nggak apa-apa, cuman Iya, nggak nggak ada apa-apa. pahalanya doang. Iya. Gitu. Pahalanya dia berkurang doang udah. Bisa sampai habis malah. Berasa nggak sih Om kalau misalnya ini kayak puasa gue berpahala banget? Pernah nggak Om ngerasa begitu? Maksud gue ya as a Berpahala personal, banget. as sebagai pribadi gitu. Ini kayak puasa gue betul-betul hikmat gitu. Oh. Beribadahnya hikmat gitu suatu hari. Iya, kalau selama puasa itu lu isi dengan ibadah-ibadah yang memang Nggak rasa kita ngerasa nggak sih? oh iya, ngerasa Rasa dekat ya? sama Allah. Iya, Pasti sih, pasti pasti. begitu. Ada ya kayak Ini orang
pada saat bulan Ramadan. Wow, pasti kan yang dikejar kan amal ibadah kan, sebanyak-banyak mungkin. Nah. Kan kalau dia mabuk, dia mau beramal ibadah masuk ke masjid gitu Jon. Oh yang kayak kemarin tuh, kasus kemarin tuh. Gue nggak Ada tahu orang- tuh malahan. Iya, ada orang yang diduga mabuk. Ada orang diduga mabuk. Nah, mau masuk ke masjid, dia dilarang. Diomelin. Nah, sebenarnya kalau ada orang kayak begitu dia datang ke masjid, sebenarnya nih ya, kalau kita ini hakikatnya aja, dia mau datang ke masjid aja itu satu anugerah besar loh, ya kan? Meskipun dia dalam keadaan mabuk. Walaupun dia dalam keadaan mabuk, tapi kalau dia melaksanakan sholat emang nggak boleh, ada larangannya. Oke, tapi Allah kalau cuma datang doang nggak apa-apa. Iya bener, kalau mau datang harusnya itu orang yang pihak masjid itu itulah di saat dia itu yang sangat sangat tepat untuk menasihati dia. Oh. Ya kan kali aja ada orang yang hatinya lembut lagi mabuk kan? Ada gak lo? Kadang punya temen kalau lagi Ada. mabuk gitu, tau-tau dia jadi sadar, gue gimana ya kalau gue gini terus, kapan gue mati? Ada. Gitu kan ada kan? Ada. Ada orang yang hatinya lembut, baper gitu maksudnya. Yang nangis banyak sih kalau lagi mabuk nangis. Kenapa? Ya, gue nggak tahu deh. Kenapa Mas Yep? Gue pernah lah mabuk karena mungkin Diputusin pacar. bukan Ada ini, tipe ada trigger ya. sensitifnya lebih keluar gitu misalnya pada saat lo terpengaruh substance tertentu yang kok merasa gini sih denger lagu atau apa gitu, membawa lo memoris ke Oke. momen-momen yang gak enak dalam hidup lo. Lebih sensitif lah ya. Aku pernah lah lagi wah ini kok rasanya begini ya tiba gitu meneteskan. Jangankan orang mabuk ya, zaman Nabi, kalau Nabi cara apa namanya treatment orang tuh, masya Allah banget loh. Orang pengen zina aja lapor sama Nabi ya Rasulullah. Ibaratnya kita datanglah Lapor gimana ya? kiai gitu Cerita- Pak Habib, cerita enggak kali. gitu. Bib, kita mau jeti dong. Tiba-tiba gitu, enak gak ngomong? Enak gak kira-kira? Iya bener ada orang ngomong gitu sama Nabi depan Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya mau zina. Masa nih ngomong gitu depan Nabi? Sama Nabi depan di samping-samping udah panas nih, orang kurang ajar juga nih. Pengen digebot juga nih orang kan. Kata Nabi tapi emang kenapa? Bilang, iya saya izinkan saya zina. Baru sama Nabi kasih tahu, oke, kalau kamu kan punya ibu perempuan, kalau ibu kamu dizinai mau nggak? Ya nggak mau ya Rasulullah. Nah kalau kamu punya adik perempuan kamu dizinai mau nggak? Ya nggak mau ya Rasul. Kalau kamu punya anak perempuan, kamu pasti sayang sama dia. Anak perempuan kamu dizinai mau nggak? Nggak mau. Ya baiknya kamu sih jangan zina. Ya udah sama Nabi malah didoain, dipegang dadanya, didoain sama Nabi. Kata orang yang riwayatkan itu, tidak ada dosa yang paling dia benci dan dia nggak pernah lakukan seumur hidupnya melainkan dosa zina. Jadi saking kayak gitunya lembutnya tuh Nabi ngasih tahu. Jadi kita bisa bayangin kalau orang mabuk kayak gitu datang ke Nabi bakal ngelakuin kayak apa? Bakal dinasihatin sama Nabi. Oh, berarti baiknya maksudnya ya nggak apa-apa. Itu orang kalau datang nggak apa-apa ya. Kalau cuma sekedar datang doang. Iya, kalau orang datang ke masjid itu suatu yang luar biasa. Maksudnya dia itu kan masjid itu kan orang harus paham itu rumah Allah, ya kan? Walaupun tuh bentuk fisiknya adalah bangunan seperti yang dibangun masjid, tapi itu masjid itu rumah Allah. Tapi Dia kan ada baiknya misalnya lu datang bertamu ke rumah orang, apalagi nih bisa dikatakan rumah Tuhan. Maksudnya datanglah dengan kondisi terbaik lu dong harusnya. Iya memang, tapi kan kita nggak ada yang tahu nang. Mungkin aja ya, mungkin di saat dia lagi kayak gitu dia ingat masjid, dia tobat di masjid, dia meninggal dalam masjid itu kan timing terbaiknya dia berarti. Dia benar-benar tobat, dia nggak tahu. Kadang ada orang yang gue nggak tahu nih harus gimana lagi gitu. Ya kan, gue harus kemana lagi gitu loh. Nah, akhirnya dia mungkin ingetnya ya masjid, ya masih bagus kayak inget masjid. Dia ingetnya rumah bordir, kayak begitu kan? Coba, ya kan? Udah ubak. Udah Enggak. Tapi ada di zaman Nabi ada tukang mabuk, ada namanya Nuaiman, sahabat Nabi. Dia tukang mabuk nih, orang udah gedek nih. Habis minum sama sahabat Nabi dipukul, udah bawa ke Nabi aja. Ya Rasulullah nih, orang dipecut aja nih. Orang tukang mabuk mulu nih dilaknat nih sama Allah Rasulullah. Nabi bilang, ya enggak, kamu nggak boleh sama dia. Dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, katanya. Kata Nabi begitu, sampai Nabi bilang begitu. Jangan hukum dia. Dia di dalam hatinya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kata ulama, oh jadi orang tuh patokan orang mencintai Allah dan Rasul itu bukan berarti cuma ahli ibadah, bahkan orang yang maksiat pun dalam hatinya jangan-jangan ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya gitu. Itu Nuaiman namanya, terkenal banget itu ceritanya. Tukang mabok bener, tukang kerjain Nabi lagi. Sampai akhir hayatnya. Enggak, sampai akhir hayatnya Allah. Enggak. Iya. Tapi maksudnya ya kelakuannya dia tuh ada di depan Nabi gitu. Artinya Nabi kasih tahu cara nge-treatment orang gitu. Cuman banyak ya, mohon maaf kalau kayak gitu ceritanya. Pertama itu masih diduga. Yang kemarin. Kalimatnya diduga kan. Artinya kita nggak tahu. Bisa jadi kayak orang
kadang-kadang orang kan, oh lu kerjanya dulu beler mulu, padahal dia nyabu kan, padahal nyabu beler, ya kan? Padahal nyabu kan bukan kondisi beler kan. Nah, yang kedua, ya bisa jadi dia mungkin maboknya obat. Ya tapi tetap aja ada Ya, obat. sesuatu. Yang dilarang untuk mendekati sholat itu orang minum khamr, Oh, oke. orang mabok yang nggak boleh mendekati sholat. Kalau alkoholnya bentuk pil, Ada. Alkohol Ada. Nggak repot. alkohol bentuk. Dia udah Efeknya. Iya mungkin nanti habis tramadol ya kan, habis tramadol terus ya dia datang gitu ngomongnya beler gitu kan, dia ngomong beler jadi orang anggap oh ini orang mabuk nih, padahal dia nggak minum khamr. Nah nanti penjelasan itu udah beda bab lagi tuh kan, sesuatu yang mungkin dia masih bisa sadar. Kalau orang tramadol itu masih bisa, maksudnya dia ngucap tuh masih sadar gak sih? ya gua nggak tahu. Tanya Wanda loh, Wanda. Nggak pernah gue. Nggak pernah lah ya? Kemer. Nggak, apa, tramadol gitu, obat. Nggak pernah gue. Seumur hidup, pernah sih, pernah. Pernah lah. Pernah. Rasanya hilang kesadaran. Iya. Yang nggak boleh kan hilang kesadaran kan, Om? Iya hilang Kalau misalnya anggap kemer, sorry. Hammer. khamr ya. Homer itu. Khamr itu minuman. Minum misalnya seetik gitu misalnya, dan itu nggak berasa mabuk. Tetap juga. Tetap juga. Oke. Makanya dulu Allah nurunin larangan khamr, larangan minuman beralkohol itu, khamr itu 3 ayat berangsur-angsur. Tuh coy. Beda. Ini kan kopi. Berangsur-angsur. Iya. Berangsur-angsur. Jadi nggak langsung truk dilarang gitu, enggak. Gue pertama kali belajar tuh tahu tentang tafsir Al-Quran itu, akhirnya gue tahu oh cara treatment orang yang udah punya kecanduan alkohol tuh nggak bisa diginiin, distrackin. Jadi giniin orang bandel tuh nggak bisa diginiin, distrackin Bertahap. begitu tak gitu. Iya nggak bisa nang. Bertahap berarti. Iya, orang kafir Quraisy tuh zaman sahabat Nabi tuh, orang yang dia minum khamr tuh dari pala orang, tengkoraknya om. Buset. Gelasnya. Iya, gelasnya tengkorak pala orang. Itu dia minum, jadi satu suku nama suku nih. Pala sukunya mati nih, dibunuh, dipenggal. Tak dulu. Tengkorak kepalanya. Gue lumayan jarang sih ngeliat tengkorak yang legok ya. Nggak, tengkorak bunder. Lo tuang di situ sih rembes. Enggak, cara minumnya gimana bawahnya ya? gimana? Banyak yang nyundul. Enggak di Maksudnya? Ini kan tengkorak kan bunder ya? Enggak tengkorak. Pokoknya penggambaran di kitab kayak gitu. Oh, oke. Tengkorak kepala orang. Jadi Dibuat sebagai kayak mungkin cangkirnya. ditambal lagi sama dia Iya, bagaimana. cangkir. Pokoknya Mungkin diakalin kali Iya. coy, diakalin. Jadi intinya itu dia tuh kayak sebagai macem, nih gue debrong, nih lo lihat di kepala suku nih palanya gitu coy. Jadi saking debrongnya dulu orang kafir Quraisy tuh begitu. Iya. Dia bilang nih lihat nih gue gitu. Nah dia minum pakai begituan. Kalau puasa bukanya pakai anggur, Kobam. minum anggur gitu. Iya. Nggak ada minuman. Dia harus ngebatalin puasa. Harus ngebatalin puasa. Adanya gaur. Gaul manis Jo. Lo di gunung nih misalnya ya. Lo di gunung. Lo di atas, aduh gila nih gue nggak ada apa-apaan lagi. Kayak gitu boleh. Nggak Boleh. haram jatuhnya lo minum begituan. Oh. Karena sama kayak kiasnya itu sama kayak orang nyari makanan kemana-mana cuma ada daging babi. Nah itu di ilmu di Al-Quran begitu. Ya lo boleh makan daging babi sekiranya lo bisa nyambung hidup. Kalau di pura-pura, Maksudnya pura-pura? pura-pura nggak ada apa-apaan. Itu namanya lo niat. Niat. Tapi buka pakai ang sih gila juga sih orang. Perut kosong kan seharian, Iya. terus angst. Oh, tebel banget. Ya, tapi pernah tahu coy, kita yang lagi buka bareng sama anak-anak di kantor Malikul, yang beli sate, pesen sama ojol. Oh iya. bener. Ojolnya nyasar kan, bang rumah di mana sih gitu-gitu. Nah. Akhirnya nyampe, kata anak-anak, udah suruh buka sini aja bangnya kan gitu kan. Disamperin sama Wanda, diambil lah satenya, bang udah buka, udah pakai apaan bang? Judi. Masa? Dijawab gitu. Judi. Ada yang batalin rokok pernah. Caur yang pernah gue tahu batalin itu begini temanku. Keren. Emang ya emang sakit lah. Kapan? Nggak sakit om. Ada. Itu memang ada. Memang istrinya sih. Tapi nggak apa-apa dong kalau Ya sakit. nggak Istrinya, apa-apa. istrinya. Kalau ngebuka pakai gitu, ada orang punya kebiasaan kayak itu juga. Allah ada. Iya langsung buka aja.
langsung begitu. Selain buka puasa, buka celana juga ya tuh orang. Iya. Tapi istrinya. Iya. Tapi, Ya, nggak apa-apa. tapi sejujurnya gue penasaran sih dengan lo yang sekarang ini, John. Lu pernah batal puasa gak? Kalau emang enggak, godaan terberatnya apaan menurut lo? Alhamdulillah sih dari pertama gue masuk Seliam ya, belum pernah gue. Alhamdulillah. Belum pernah batal puasa? Belum pernah sama sekali. Batal. Dosa lo, John. Ya bukan. Iya. Parah. Bener? Maksudnya? Enggak, kok bohong. Oh, dosa. kalau bohong. Alhamdulillah belum pernah. Tapi godaan terberat lo apaan nih? Godaan terberat gue Sabu. enggak sih. Alhamdulillah sih aman aja sih. Aman. Haus. Soalnya gue waktu di dalam gue pernah ngerasain yang Lebih berat. ngebuka nggak punya duit buat beli makanan. Jadi yang kayak bisa gorengan di musola tuh air putih, terus sahur nggak punya makanan. Jadi gue alhamdulillahnya jadi agak terlatih gitu dari dulu. Kadang nggak sahur cuma air putih doang, pernah gue minum air keran gitu. Jadi gue ya insya Allah lah gitu. Kalau masalah misalnya kadang nggak sahur apa biasa aja. Maksudnya Ya. emang udah gue niatin banget nggak mau batal gue puasa gitu. Badannya udah terasa. Ya kalau gue ini kan udah kita ke hari ke lewatin 17 ya. Udah terbiasa polanya tuh udah ususnya udah mengecil. Intinya polarisasi puasa gini Om, sekali lu batalin, dia bakal nagih terus, bakal jadi ini terus. Mending lo tahan, udah. Iya. Sekali batal. Sekali batal. Ah. Lanjut. Pokoknya dia kalau di sekali batal, kalau lu udah tahan terus, udah lu terjadi kebiasa lama-lama Terbiasa. tiap tahun gitu. Benar. Tapi kalau lu udah sekali nagih dia pasti. Lo dapet? Ah? Dapat berapa? Sekarang? Kalah Seminggu dia, lalu, lu kalah seminggu berapa lalu, kali? seminggu lalu udah Tiga, dibilang. Iya, Kalah, dia bilang kalah tiga. Kalah 3. Sekarang Sekarang udah kalah berapa? 16. Enggak. Seven kayaknya. Seven. Empat dong nambahnya. Kayaknya lupa gue. Kata tahun ini lu maksimal 7 kan, tahun lalu 8. Ya. Tahun ini niat lu 7. 7. Udah berarti jangan Udah lagi habis, dong. udah habis. Tapi kan lu mau ke Kata gue. Jepang, gimana sih? Kata lu nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa, benar. musafir di hari pertama. Ini mau beli baju lebaran di Jepang. Widih. Baju sumo. Ntar Enggak sumo. Cubitus kan? video call, Apa ya? video call. Boleh, Ya, boleh. Biar kita lihat Jepang. Gue belum pernah gue. Jepang. Lo pernah naik di Jepang? Belum. Belum pernah. Belum pernah gue ke Jepang. Ya, Iya, video call. Video call. Widih. Pas di Beli gunung baju. aja. Lu ke gunung? Gunung Fuji gue. Masa? Iya, podcast di sana ntar. Jepang nih beli baju lebaran. Nggak usah lah yang kota-kota aja lah. Kota Lihat aja ya? Perempuan-perempuan di Jepang. Nggak usah orang-orang Jepang, sorry maaf. Orang-orang Jepang gitu kayak gimana gitu. Iya, bisa. Di kotanya lah. Iya. Kita gunung. Udah tahu sangat nggak paling lebih kerenan kita kayaknya. Kalau gunung-gunung mah. Bahasa Jepangnya orang bule berjemur. Orang bule berjemur. Bahasa Jepangnya. Gue nggak tahu. Kukira kura-kura. Nggak ada Jepang-Jepang yang tai. Kura-kura nih jemur. Oh, dia panjang ya. Maksudnya ya. Kukira kura-kura. Ya, kalau lebaran emang maksudnya kan kalau baju baru tradisi atau memang tradisi doang? Tradisi aja. Itu kayak semacam menyambutkan, artinya Idul Fitri itu kan emang kembali ke fitrah. Emang janji Allah kalau orang setelah puasa tuh, jadi Allah obral pengampunan dosa tuh. Emang banyak orang pasti diampuni sama Allah. Nah, ketika masuk 1 Syawal tuh kan Idul Fitri kan. Nah, itu orang udah kayak semacam lahir lagi seperti bayi gitu. Dosanya dia tuh diampuni sama Allah. Oh, makanya kayak tradisinya ya udah semua serba baru karena Iya. gue kayak seperti terlahir tapi itu bukan sesuatu kembali. yang harus ya. Iya, tradisi kan. Ya, tradisi aja. Tapi kan karena adanya tradisi itu maksudnya banyak juga orang yang apa ya, tingkat ekonominya kurang baik lah ya, pada akhirnya memaksakan diri supaya keluarganya, anak-anaknya bisa pakai baju baru, kan itu juga Jadi melakukan hal yang buruk kayak mencuri gitu. ya seburuk-buruknya ya, pada akhirnya ada yang seperti itu ya, demi ya, Iya. demi bahagiain anaknya kan ada juga itu kan. Iya, benar. Yang nggak kelihatannya kan kayak gitu kan, mungkin aja kejadian ada yang kayak gitu juga kan. Banyak sih. Sebenarnya hal yang kayak gitu tuh harus kita tanemin juga tuh sama keluarga kita. Kalau gitu polarisasi kayak gitu, maksudnya supaya polarisasi emang artinya apaan sih? maksudnya pola yang sesuatu yang berjalan itu Emang polanya polarisasi? itu, ya begitulah bahasa juga. Bukan. Kagak kan? Bukan kan? Polarisasi apa? Mindset keluarga kita Iya, dibuat kalau benar. misalnya bulan puasa Bukan itu polarisasi, gila. Bukan polarisasi. Enggak. Gue ingat Ya, tapi Pola pikir lah ya, pola pikir kayak gitu lah gitu. Mindsetnya dirubah.
Iya, maksudnya jangan terlalu ini lebaran itu harus pakaian baru atau apa ya, sederhana aja sebenarnya. Benar. Harus ditanamin kayak gitu. Benar. Tapi kalau lo mampu, kalau lo ada uang lebih, ngebeliin kan nggak salah. Apalagi ngebeliin saudara lo, ya kan? Yang mungkin dia lagi kena PHK atau apa kan, saudara kan alangkah baiknya gitu loh. Ya, yang lucu gue di keluarga gue ya misalnya besar dengan dia berbeda agama, bokap Nasrani, nyokap Islam. Jadi pada saat Idul Fitri pagi itu kita keluar, gue bangun nyokap gue, Vincent bertiga keluar. Nah ini yang Kristen gue, bokap, adik gue yang perempuan sama adik gue yang paling kecil mandi mereka siap-siap lah dan dengan pakaian terbaiknya, nggak rapi banget tapi udah pakai pakaian rapi keluar, terus selesai Id kita keluar berkumpul lah di depan Jalan Putih Melati itu. Oh, ketemu sama bapak-bapak ya semuanya tetangga, Semua tuh ketua sama RT tuh. dan yang pulang dari masjid gue tuh di ujung jalan. Jadi kita harus minaidin. Iya. Ini tradisi yang nggak ada di negara-negara Arab. Kayak cuma di Indonesia Cuma doang. di kan, Indonesia. maksudnya? Tapi Ya. ini suatu yang tradisi yang bagus banget. Karena artinya kalau di dari zaman Nabi sama sahabat ya, kalau udah sholat Id balik tidur udah. Tidur. Selesai udah gitu ya. Karena kenapa malamnya habis ngidupin kan kata Sayyidina Ali salah satu doa paling mustajab itu ketika malam satu Syawal. Tahajud pas satu Syawal. Ini mungkin teman-teman yang pengen nikah gitu kan belum kelihatan hilal dananya gitu. Iya, atau mungkin pengen misalnya ada yang belum dikarunia anak sampai sekarang. Nah, itu salah satu malam mustajabnya doa tuh malam satu Syawal itu pas malam takbiran. Nah, makanya dulu Nabi sama para sahabat malamnya tuh ngidupin nggak tidur. Jadi sholat semalaman gitu, bener-bener sholat. Nah, ketika sampai waktu sholat Id kelar, ketemu ya cuma ngucapin taqabbal minna wa minkum, udah. Semoga Allah menerima amal saya dan amal kamu, udah balik tidur udah. Jadi saling memaafkan itu memang ya? Enggak, Saling memaafkan itu tradisi Indonesia memang? Iya. Di lagunya Ismail Prajuki juga itu kan, gue pernah baca memang karena lagu itu tradisinya jadi akhirnya saling maaf. Iya. Tapi ini jadi tradisi yang sangat bagus banget karena ini jadikan satu momen seperti kapan lagi lo sama tetangga ketemu, lo saling maafkan. Padahal memang terkadang nggak bisa dihindari bahwa lo sama tetangga kadang cekcok gitu kan. Iya, Mungkin dia ada. nyetel musik kekencengan atau apa, ya itu bagusnya saling halal menghalalkan lah masalah kesalahan. Dan itu satu tradisi yang sangat baik banget di Indonesia itu, saling memaafkan gitu. Mukul beduk main petasan juga Indonesia doang kan. Iya benar. Tapi Mukul maksudnya gue melihat ada sisi dari keriuhan itu sebenarnya ada makhluk yang tersiksa. Siapa bilang? Kucing, anjing. Itu nggak seneng ya sama itu? Takut mereka sama bunyi petasan, sama bunyi berisik. Sapi kulitnya buat beduk. Iya, tapi maksudnya kayak gitu. Kan itu ternak. Iya. Lebaran emang ada orang main petasan nih? Banyak kan, Banyak, banyak Jon. takbiran. Banyak. Gue nggak Oh, tahu deh. takbiran. Ada satu cerita jadi dia nggak tahu nanti bisa diedit juga. Tetangga aku pernah ada, jadi rumahnya kosong dikontrak, terus kontrak kalau orang India itu dia jadi Hindu banget kan. Sapi Sangat- Tuhannya. Sapi itu kan dewa. Iya, Oh dewa. iya benar. Nah jadi pas Idul Adha dia pulang terus digeser, jadi kita lagi potong-potong kambing, sapi kulitnya Jembrengin. Nih, kulitnya bagus nih buat beduk, Ya. dijembrengin, dijemur gitu kan. Terus dia pulang, turun di taksi di dekat masjid, turun jalan pas dia ngeliat gitu digeleng. Oh iya? Kita kenapa dia? Iya. Itu dewanya. Dewanya Kalau di India begitu. Kalau di tapi India emang- makanya orang Muslim itu ketika Idul Adha itu Nggak dia potong. mengganti dengan kerbau. Ya Nggak- seperti nggak di potong sapi. Kudus. Iya. Kudus nggak ada soto sapi. Iya. Karena memang mereka Hindu, Islam itu dari Hindu. Kalau ulama Jadi soto kerbau. di India setahu gue ya, Soto kerbau. Iga kerbau gitu, sop kerbau. dia itu punya penangkaran motong sapi itu yang nggak boleh kelihatan sama orang luar gitu. Jadi untuk menghormati itu. Itu di India. Iya. Bagusnya orang Muslim di sana begitu, dia menghormati, nggak boleh karena mayoritas orang Hindu, jadi mereka nggak boleh menunjukkan sapi itu dipotong gitu. Dan kalau yang untuk umum karena untuk syiar Islamnya itu mereka ganti dengan kerbau, nggak dengan sapi gitu. Tapi di masjidmu itu lu sampai pagi kah? Sampai sholat subuh? Iya. Pasti sampai besokannya. Di Kelapa Takbir Gading? maksudnya. Takbirannya? Iya. Tapi Di sebenarnya Kelapa nggak Gading boleh terhenti juga sih. jam 12 siang 1 gitu. sekarang. Mengganggu siang. orang dengan Ya, jam 1 malam, itu. 1 malam. Jadi takbiran Oh, satu sampai jam malam 1 udah malam beres? berhenti. Oh. Baru mau mulai lagi di sholat subuh. Tapi yang itu tapi gue lagi main ke rumah Wanda, kayak ada orang mabok. Ikut takbir
Masa takbir Allahu Akbar lakasumtu? Allahu Akbar langsung tuh gitu. Ah lupa gue pokoknya. Wih kok nggak rhyming juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lakasumtu. Berhenti. terus dibingungkan kok ini ya gitu. Tapi gue pernah takbiran di masjid ya. Ada orang yang memang tidak, ya maaf ya katanya. Maksudnya Tuhan Allah nggak kasih nyanyi bersenandung itu bukan dunianya lah. Iya, gitu. Jadi mungkin jago di dunia lain gitu, suara sumbang gitu. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita Oh, dia fales. Dia fales. Aduh, resep banget pokoknya. Itu kurang kenceng lagi. Jadi ya memang di pahala kita kan mesti setengahnya sekali bertakbir kan di malam. Iya, sebenarnya itu yang disunahkan itu cuma membaca takbirnya aja. Masa lebih banyak membaca takbir, tapi bukan berarti sebenarnya Takbiran. lagi-lagi tradisi sini. Oh, takbiran. Tradisi di sini ya anak bocah-bocahnya gitu main mic gitu-gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan ulamanya berani sih ya bilang aja kalau itu jangan mengganggu orang lain sebenarnya. Setuju. Tapi namanya udah tradisi ya. Iya. Tapi Lu, maksudnya lu mengatakan sesuatu begitu kepada orang umum menjadi tradisi, lu akan jadi musuh masyarakat. Iya maksudnya Ya, tapi kan musuh bisa masyarakat. semua itu pelan-pelan diatur nih. Iya. Tetap itu ada tapi pengaturannya lebih di Bener lagi. bener perintah Nabi perbanyak takbir ketika itu bener. Tapi maksudnya takbir itu yang dilisan dengan zikir, kayak misal gue ke masjid nih, misalkan lagi sholat id, ini sunahnya misalkan masjidnya di sana, gue lewat jalur yang berangkat sama jalur pulang tuh harus beda, Beda, ya. ya kan? Nah itu ketika gue jalan dari rumah gue ke masjid terus jalur beda pulang itu gue Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue nya maksudnya begitu, kita setiap orang itu yang perbagus tuh banyak takbirnya itu. Ya. Kalau malam pas takbiran itu sebenarnya paling bagusnya ya sunyi, hidupin Qiyamul Lail. Kalau Qiyamul Lail sahabat-sahabat apa itu? Qiyamul itu sholat malam ya, ibadah malam. Itu karena itu malam mustajab itu buat doa. Itu 1 Syawal itu. Aku pernah sih di dalam hidupku yang nyobain takbiran itu di studio, cobain itu terus pasang soundnya terus Lagu Tiesto? Bukan. Setel Tiesto, enggak? Tiesto. Takbiran breakbeat. Tapi Oh ada, tahu ada. Tapi gue pernah coba yang Ada, gila. Ada loh, ada. beating ya, tak tek tak tertak. Ada. Ada. Kenapa tadi? Iya, tapi gue nyobain takbiran sendiri dengan sound. Gue punya drum paling enak kan tuh untuk takbiran tuh floor tom kan. Terus sticknya juga diganjel pakai dup. Coba gitu yang maksudnya apakah gue dapat istilahnya sebulan gue udah berpuasa nih ibadah, insya Allah itu dapat lah, mungkin ada bolong-bolong, terus gue coba untuk nyerah, berserah diri gitu, coba sendiri gitu, karena gue nggak pernah dapat ke masjid. Jadi gue coba sendiri, pernah gitu yang kayak gini nih rasanya nih ketika lo bermain dengan Gimana? audio. Ya, pakai audio gitu. Iya, dengan lo main terus takbiran enggak ada. Cuma hanya beat takbirannya dan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah deng gitu. Maksudnya lu dapetin itu ya. Kalau di beduk masjid kan kadang-kadang anak kecil yang main terus, dan gue kadang-kadang suka yang kesini beduknya gitu biar tapi udahlah. Ya kan gue agak rese di bagian. Lu bantuin ini dong setting murnya sama bautnya. Pernah gue bantuin aku lakukan. Kan pakai ring dulu tuh. Kayu ganjelnya tuh kanan kiri tuh. Dag. Dan lu pernah ngeset muter-muter Jakarta? Pernah. Nyewa mobil bak? Pernah. Waktu kecil. Itu tradisi pasti sih kayaknya itu ya. Keliling-keliling. Iya. Sama ini sih, lu pernah gak sih lu kayak meneliti asal muasal kayak lebaran dikasih angpau? Enggak. Kayak ikut tuh gue puasa. Ya udah nih karena lu full sebulan nih gue kasih 6.000 ribu. sebulan. Oh, banyak. 6.000